datang di Ruang Pikir, di mana kita bisa ngerumpi, tapi tetap sambil mikir ya. Perkenalkan, nama aku Jessica. Jadi buat yang pertama kali datang ke Ruang Pikir, jadi di channel ini aku akan membahas soal keresahan-keresahan atau isu-isu yang ada di sekitar kita dan nampaknya sih cukup menarik untuk dibahas nih ya. Jadi kali ini aku ngebahas soal bias kognitif. Jadi ini kayaknya akan agak lebih serius nih daripada pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya kan aku membahas waktu itu tentang sandwich generation ya, yang mana itu lebih ke finansial. Terus udah kayak gitu sebelum ini juga aku ada ngebahas soal free sex juga. Free sex di kalangan remaja di Indonesia nih khususnya, tapi di luar konteks agama ya. Ini cuma ngebahas soal logika berpikir aja, apa sih resikonya seperti itu dan kenapa sih kira-kira free sex atau seks bebas ini dilarang kayak gitu. Nah kali ini aku akan ngebahas lebih ke yang berbasis buku. Jadi kali ini seperti yang tadi aku udah bilang akan membahas soal bias kognitif. Bias kognitif ini itu adalah akar permasalahan kenapa sih penilaian seseorang itu bisa cenderung dikatakan subjektif kayak gitu. Jadi kenapa manusia tuh susah banget untuk kasih penilaian yang objektif. Jadi di bias kognitif ini ada kecenderungan dari seseorang itu melakukan penilaian yang cacat atau keliru karena banyak faktor yang mempengaruhi pola pikirnya, misalnya pengalaman, lingkungan, mungkin tokoh yang diidolakan kayak gitu. Nah ternyata hal-hal ini membentuk pola pikir manusia nih, yang akhirnya dia nggak bisa berpikir secara objektif. Bias kognitif ini pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 1972 oleh dua orang yang bernama Amos Tversky dan Daniel Kahneman. Ini kalau misalnya aku ada salah pronunciation, maaf ya, atau boleh dibenerin nah sama teman-teman yang lebih tahu gimana cara penyebutannya. Jadi dua orang ini yang pertama kali memperkenalkan soal apa sih bias kognitif itu. Seperti yang tadi aku jelaskan, kalau itu ada kecenderungan bahwa manusia itu bisa melakukan penilaian salah atau cacat. Walaupun terlihat sistematis, tapi sebenarnya penilaiannya itu enggak tepat lah. Dan teori ini dikembangkan lagi oleh Howard J. Ross pada bukunya yang berjudul Everyday Bias pada tahun 2014. Jadi di dalam bukunya si Howard J. Ross ini yang berjudul Everyday Bias ini, dia bilang kenapa sih manusia itu bisa sampai menjadi bias kognitif ini, pemikirannya itu karena pola pikir kita nih, pola pikir manusia itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pola asumsi yang udah kebentuk secara di alam bawah sadar kita. Ini terbentuk dari apa yang udah kita serap nih sepanjang hidup kita. Yang kayak yang tadi disebutin misalnya kayak pengalaman, traumatis, terus dari kayak itu mungkin tokoh yang diidolakan, lingkungan sosial, pokoknya banyak banget faktor-faktor yang membuat manusia ini jadi punya pola asumsi berbeda-beda nih setiap manusianya. Kayak gitu. Jadi makanya penilaian orang itu semuanya boleh dikatakan tuh subjektif karena dia melihat berdasarkan apa yang udah dia serap sepanjang hidup ini, apa yang udah dia rasakan, apa yang udah dia lihat, apa yang udah dia alami. Nah itu yang membentuk pola pikir dia. Makanya kalau misalnya kita mau berpikir objektif akan lebih baik kalau itu dipikirkan oleh lebih dari satu orang karena akan punya pandangan yang berbeda-beda nih kayak gitu. Nah tapi kita akan pelajari nih kenapa bias-bias ini tuh akhirnya bisa membuat riset yang keliru kayak gitu. Kenapa bias-bias ini tuh nggak cuma bisa dilihat dari sudut pandang aja, tapi ternyata resultnya juga bisa jadi cacat atau keliru. Sebenarnya bias kognitif itu ada banyak ya, tapi di video kali ini supaya nggak terlalu panjang, aku akan ngebahas 6 bias kognitif yang paling sering banget kita temuin. Nah, bias kognitif yang pertama itu adalah confirmation bias. Confirmation bias ini atau bias konfirmasi ini emang lumrah banget deh. Pokoknya pasti sering banget deh kalian temuin. Mungkin kalian juga pasti punya pengalaman pribadi lah soal confirmation bias ini. Jadi si bias konfirmasi ini itu adalah ketika manusia atau seseorang itu cuman mau mendengarkan apa yang mendukung asumsi dia, apa yang mendukung pendapat dia. Misalnya nih ya, kalau misalnya dalam suatu hubungan dia punya pacar, jangan pacar deh, dia punya seseorang yang lagi dia pengen deketin, katakanlah itu misalnya si Flower kayak gitu.
Iya nih si Flower kayaknya yang ada di otak dia ini ya, si Flower itu orangnya cantik, baik, perhatian, penyayang, terus udah kayak gitu lucu. Nah, tapi dia punya teman-teman lagi kan masing-masing. Ada anggaplah temannya si A dan si X kayak gitu. Nah, si A bilang, tapi si Flower ini dia orangnya rada kasar loh. Dia tuh kalau main suka main mukul aja sembarangan dan mukulnya itu kenceng, nggak kayak lagi bercanda. Itu kan kata si A. Tapi kalau katanya si X, oh iya bener tuh si Flower orangnya baik banget. Dia sama binatang aja penyayang loh. Dia suka kasih makan kucing di pinggir jalan, anjing di pinggir jalan juga suka dia kasih makan. Dia tuh kayaknya punya hati lembut banget deh. Nah, dari pendapat A dan X, karena si orang ini emang udah suka sama si Flower, yang dia terima itu adalah asumsi atau pendapat dari si X. Yang pendapat si A itu dikesampingkan, kayak nggak terlalu dipikirin, dihiraukan aja lah kayak gitu, karena itu mengkonfirmasi pandangan dia soal si Flower. Oh, si Flower ini adalah orang yang baik hati, penyayang, lembut kayak gitu. Nah, ini adalah confirmation bias kayak gitu. Nah, kalau di dunia kerja nih contohnya, kalau di dunia kerja itu biasanya itu ada orang yang berpendapat kayak gitu. Oh ya, untuk naikin sales kali ini kayaknya kita mesti bikin event ke sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, terus tuh ada pendapat temennya nih, kayaknya nggak tepat deh kalau ke sekolah, karena target market kita tuh bukan ke anak-anak sekolahan, tapi ke orang-orang profesional muda yang mana usianya itu adalah usia 30 tahun ke atas. Terus udah kayak itu muncul lagi nih temennya satu lagi bilang, tapi kayak ke sekolah juga oke sih, gimana kalau kita ambil sekolah-sekolah yang sekolahnya itu memang isinya itu murid-murid dari kalangan menengah ke atas. Karena kan kalau mereka menengah ke atas berarti orang tuanya itu kemungkinan adalah seorang profesional muda atau orang-orang yang cukup beruang lah. Nah, ketika kita bikin event di sekolah, kita suruh aja orang tuanya juga bisa pada datang. Nah, padahal kan ini kan juga banyak resikonya ya, misalnya karena itu dilakukan di hari sekolah kan orang tuanya juga itu hari kerja kan, mungkin orang tuanya nggak bisa datang. Tapi karena orang ini udah fokusnya, iya mesti bikin event di sekolah. Nah, pendapat temennya tadi yang bilang kayaknya nggak tepat bikin eventnya di sekolah, kenapa nggak di office tower aja misalnya kayak gitu. Tapi karena temennya satu lagi bilang, oh ya bisa nih sekolah, tapi kita maksanya sekolahnya yang menengah ke atas. Tuh, akhirnya dia cuma ngedengerin pendapat temennya yang mendukung asumsi dia itu aja. Nah, ini adalah bias confirmation, padahal kan mungkin kurang tepat ya, kenapa nggak di office tower kayak yang dibilang sama temennya yang satu lagi. Mungkin itu akan lebih efektif untuk naikin salesnya kalau memang targetnya itu profesional muda. Lalu bias yang kedua itu adalah anchoring effect atau efek jangkar. Nah, kalau efek jangkar ini itu adalah ketika satu orang itu hanya fokus pada satu hal aja. Misalnya ketika dia lagi mau bikin pesta nih, misalnya dia mau bikin pesta, anggaplah pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, dia mau bikin pesta. Nah, yang dia pikirin itu adalah gimana caranya supaya pesta ini mengesankan. Dia harus bikin dekorasinya bagus, dia harus bikin acaranya meriah, dia harus bikin dekorasinya bagus, terus udah kayak gitu souvenirnya bagus. Dia mikirin hal-hal yang seperti itu, tapi dia jadi lupa untuk misalnya cari oh ya, lokasinya harus ada tempat parkirnya mesti cukup nih buat tamu-tamu undangannya. Oh iya, makanannya juga mesti enak nih, jangan dekorasinya bagus tapi ternyata makanannya nggak enak atau makanannya kurang. Nah, itu kan karena dia cuma fokus di satu sisi aja, pokoknya pestanya mesti meriah. Dia hanya mikirin dekorasi sama acara aja, dia sampai mengesampingkan atau lupa buat juga kasih perhatian ke hal-hal kecil lainnya. Nah, ini adalah anchoring effect. Nah, kalau misalnya di tempat kerja, ini contohnya kayak gimana? Kalau di tempat kerja itu contohnya nih, balik lagi ke sales. Dia mikirinnya cuma sales terus gimana caranya supaya produk gua ini banyak yang beli, banyak yang tahu. Dia pokoknya gencarin marketingnya terus, tapi ternyata
layanan servisnya dia lupa untuk kelola. Akhirnya ketika orang udah beli, tapi ternyata orang itu ada komplain atau orang itu nggak ngerti cara pakai produknya, nah dia nggak mempersiapkan untuk hal-hal ini. Yang dia persiapkan itu cuma gimana caranya supaya orang bisa beli barang dia terus, gimana caranya supaya barang dia itu kejual. Nah akhirnya apa? Akhirnya penjualan mungkin memang betul naik, tapi orang nggak repeat order lagi, orang nggak beli lagi, atau orang akhirnya malah jadi kecewa, akhirnya malah jadi komplain, terus jadi backfire buat dia, jadi bumerang lagi buat dia, karena layanannya nggak bagus dan dia nggak mempersiapkan layanan itu. Kita masuk ke bias effect yang ketiga, Dunning-Kruger effect. Nah, Dunning-Kruger effect ini adalah efek bias dimana ketika orang itu merasa bahwa dirinya itu lebih kompeten, lebih bisa, lebih paham daripada keadaan dia yang sebenarnya. Jadi tuh kalau gampangnya, dia ini sebenarnya nggak sepinter itu atau nggak sepaham itu, tapi dia ngerasa diri dia itu udah paling paham. Dia ini udah pakem banget lah di hal ini. Misalnya kalau kita bahas di lebih gampang sih di dunia kerjaan aja nih. Di dunia kerjaan ada orang yang dia mikir dia ini udah jago banget nih salesnya, udah jago banget nih marketingnya, dia udah paham nih seluk beluknya. Dia awalnya dari marketing konvensional. Nah terus udah kayak gitu, ketika ada orang digital marketing masuk ke dalam perusahaannya, nah orang ini tuh ngerasa digital marketing kan ya sama aja marketing juga. Nah dia ngerasa kalau dia itu lebih paham nih soal marketing daripada si orang digital marketing ini. Ketika orang digital marketing ini, oh ya kita mesti bangun brand kita nih, brand reputation kita yang bagus nih, gimana caranya supaya orang-orang tahu dulu sama brand kita. Lalu si orang marketing yang konvensional ini yang ngerasa udah paling paham banget sama marketing, dia bilang nggak usah, kita tuh pokoknya yang penting gimana caranya supaya ketika orang cari barang kita ada, orang mau lihat di mana barang kita ada. Nah itu yang paling penting. Terus kata si digital marketing, tapi kalau misalnya barang kita walaupun ada di mana-mana, tapi orang nggak tahu ini apa, ini dari mana asalnya, brandnya terpercaya atau enggak, itu orang nggak akan pilih. Mungkin dia akan lebih pilih barang yang di sebelahnya, yang barang kompetitor kita. Makanya brand reputation dan brand awareness ini juga penting. Tapi si marketing konvensional dia ngerasa pokoknya dia nggak bisa terima, itu mah namanya buang-buang uang doang, kita cuma bikin brand awareness, tapi nggak bener-bener fokusin kalau barangnya itu bisa dibeli. Nah ini kan sebenarnya kan dua-duanya boleh berjalan beriringan ya, tapi karena si Dunning-Kruger ini udah pikiran saya yang benar, saya ini lebih paham, saya ini lebih ngerti, saya ini lebih tahu. Akhirnya orang-orang yang punya bias ini itu nggak mau terima masukan dari orang lain karena dia ngerasa diri dia udah yang paling paham. Lalu kita masuk ke bias yang keempat, yaitu affinity bias. Nah, affinity bias ini itu adalah bias atau bias di mana seseorang itu melakukan penilaian cuman berdasarkan orang-orang yang dia dekat. Affinity bias ini adalah bias ketika orang-orang mengambil keputusan itu berdasarkan pendapat atau riset yang dilakukan itu cuma berdasarkan apa yang dekat sama dia, apa yang dia respect, apa yang dia hormati, kayak gitu. Nah, kalau misalnya si affinity bias ini misalnya, ini sering terjadi itu, anggaplah kita balik lagi nih ya ke contoh yang hubungan. Dia udah suka kan nih sama si Flower, masih orang yang tadi juga nih. Nah, dia punya komunitas kan, dia punya temen, dia punya sahabat, dia punya saudara. Si temen-temennya ini dan temen-temennya si Flower, mungkin temen-temennya si Flower kan nggak terlalu deket ya sama dia, karena kan temennya, berarti dia deketnya sama si Flowernya, bukan sama dianya. Nah, teman-teman si Flower ini cerita ke dia, si Flower itu selalu putus gara-gara si Flower selingkuh. Udah dicepuin nih sama teman-temannya sendiri nih. Terus teman-temannya dia ngomong juga, si Flower itu biasa dia kalau deket sama cowok nggak cuma satu cowok, bisa 2-3 cowok langsung dia deketin. Itu kata teman-temannya. Nah, terus dia itu ada nih sahabatnya dia sendiri nih, emang yang deket lah sama dia. Si Flower itu cuman sifatnya sebenarnya baik,
Mungkin kalau seandainya dia emang pernah selingkuh, kalau dia udah ketemu cowok yang tepat, kayaknya dia bakal berubah deh. Nah itu kan pendapat sahabatnya. Dari paling banyak pendapat-pendapat yang tadi bilang si Flower itu suka selingkuh, yang bilang si Flower itu kalau ngedeketin orang itu nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga sekali deket, dan cuma satu orang sahabatnya yang ngomong, tapi Flower itu sifatnya baik deh, kayaknya dia bakal bisa berubah sekalipun dia ya pernah punya riwayat selingkuh. Dan dia nih emang yang udah suka sama si Flower, dia percayainya sama orang terdekat. Dia bilang, oh ya nih, emang orang terdekat gue ini yang paling kenal gue, yang paling ngerti, yang paling bisa percaya sama gue juga mau percaya sama dia. Akhirnya deh cuman ambil pendapat dari orang terdekatnya aja. Nah kalau di dunia kerja ini affinity ini mungkin lebih mirip kalau orang dari bos kayak gitu. Dia udah respect nih sama bosnya, misalnya dia suka banget nih sama bosnya kayak gitu. Nah ketika bosnya itu punya pendapat apapun, dia langsung setuju. Wah ini bos gue keren, nih bos gue hebat, dia itu selalu bikin apa-apa tuh inovatif. Jadi ketika bosnya punya ide apa, dia udah nggak mikirin lagi tuh, dia udah nggak mikirin untung ruginya, plus minusnya. Pokoknya kalau udah bos yang bilang itu pasti bagus. Atau kalau misalnya dari sisi bos, ketika dia ngakuin rekrutmen, dia biasanya nyari orang-orang yang sejalan pemikirannya sama dia. Dia nggak suka cari oposisi atau pendapat yang berbeda. Akhirnya ya minusnya di sini ya mungkin emang kerjasamanya bakal jadi bagus karena mereka itu punya pemikiran yang sama. Tapi minusnya itu jadi inovasinya tuh nggak ada karena ya begitu-gitu aja pemikirannya sama aja kayak gitu. Nggak ada diskusinya tuh jadi nggak hidup. Jadinya penilaian juga akan cuma dari satu sisi aja, nggak ada banding-bandingnya, nggak ada komparasinya antara pendapat yang A dengan oposisinya lah kayak gitu, dengan pendapat berbeda dari orang lain. Nah itu kalau di dunia kerja. Nah sekarang kita masuk ke bias yang kelima, yaitu status quo bias. Nah status quo bias ini sering banget nih kota kejadian. Ini juga yang paling cukup sering kejadian, yaitu ketika orang ngerasa kalau keadaannya baik-baik saja, mungkin sebenarnya nggak baik. Kalau keadaannya nggak rusak, nggak bermasalah, kayaknya nggak perlu diperbaiki. Misalnya nih ya, kalau dalam hubungan adalah hubungan yang toksiknya, tapi toksiknya nggak parah lah tuh. Misalnya pasangannya yang satu suka mengintimidasi lah. Pokoknya kalau berantem pasti lu yang salah. Kalau berantem lu yang salah. Nah, kalau misalnya ini begitu terus dan ngerasa kayaknya nggak masalah deh, udah gua ngalah aja. Ini namanya status quo bias, yaitu ketika dia ngerasa itu masih bisa ditoleransi, dia ngerasa itu masih bisa dimaklumi, ya udah nggak diperbaiki. Nah ini juga bahaya kan, kalau lama-kelamaan kenapa nggak dicoba dikomunikasiin, bisa nggak kalau misalnya lu berubah, kita lihat dulu nih, sini yuk kita abis berantem nih, kita duduk dulu yuk kita bahas kenapa sih bisa ada salah paham ini, salah pahamnya di mana sih, daripada selalu nyalahin yang satu dan yang satu cuma minta maaf terus tanpa sebenarnya masalahnya benar-benar diselesain. Nah kalau misalnya di dunia kerja ini biasanya adalah ketika sistem yang udah berjalan itu sebenarnya nggak efektif, tapi nggak ada yang mau rombak. Misalnya selama ini nih ya berjalan sistem rembes, dimana sistem rembes ya kalau misalnya orang rembes itu harus ada ininya kan, kwitansinya lah yang kayak gitu. Nah kwitansinya ini harus dikasih sama orang finance-nya. Nah tapi kan sekarang zaman udah lebih canggih ya, kadang kita belinya barang aja nggak beli barang langsung kan. Nah mungkin barangnya itu dia beli di e-commerce yang mana kwitansinya juga kwitansi yang cuman screenshot doang mungkin. Nah kalau orang zaman dulu mungkin akan mikir ya ini harus di print, tapi kalau misalnya zamannya udah digital, kenapa nggak sistemnya jadi sistem di-upload aja? Ini kan sebenarnya nggak masalah dong, saya di print juga nggak masalah kan, di print terus dikasih finance juga it's okay kayak gitu, semua berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya kita ngomongin perkembangan zaman dimana udah digital, kenapa nggak dibikin sistem dimana ketika orang mau ngerembes dia tinggal screenshot atau tinggal foto terus dia upload ke dalam sistem. Nah terus si finance tinggal lihat di sistem yang udah ke send di
portal dia, terus dilihat, oh oke, dia accept. Kan itu lebih memudahkan kan. Tapi karena status quo ini, bias ini, ketika itu nggak masalah ya udah nggak usah diapa-apain. Padahal ketika itu dibikin sistem mungkin akan jadi lebih efektif. Nah, yang terakhir ini adalah bandwagon effect. Bandwagon effect ini adalah efek ketika orang merasa pendapat komunitas atau pendapat lingkungan, kebiasaan itu adalah hal yang tepat. Jadi bandwagon effect ini merasa kalau ada sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan itu adalah hal yang keliru. Nah, ini tuh menghambat inovasi banget nih, atau menghambat suatu gebrakan yang baru lah. Misalnya kalau dalam hubungan lagi nih, kita ngomongin soal hubungan lagi kan, soal orang yang pasangan. Kalau di bandwagon effect ini adalah ketika orang merasa yang namanya pacaran itu ya wajar aja kan kalau misalnya mereka kissing, pegangan tangan, ya itu adalah hal yang biasa dilakukan. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngerasa enggak, my first kiss is my wedding kiss, nah ini orang akan dianggap aneh dan berbeda. Padahal kan cuma masalah value aja kan, nggak ada yang salah sama orang ini. Dan nggak ada yang salah juga sih sama orang yang pengen ngelakuin misalnya kissing selama pacaran, itu ya masing-masing value-nya aja, value dalam hidupnya dia aja. Tapi karena orang ini lebih sedikit, dia itu minoritas, dia itu dianggap aneh, kayaknya ada yang salah deh kayak gitu. Emang lu nggak kepengen, emangnya lu nggak suka. Nah, orang-orang kayak gini ini adalah contoh bandwagon effect, dimana pendapat komunitas, pendapat orang banyak itu dianggap lebih benar. Nah, ini contohnya juga kalau misalnya di dunia kerja nih ya, ketika ada orang yang merasa suatu sistem itu salah atau suatu keputusan itu salah, tapi ketika orang-orang di sekitarnya bilang enggak lah, emang dari dulu udah begitu kok, emang sistemnya mestinya begitu kok. Nah, dia ini yang ngerasa ini ada yang salah, atau misalnya ada budaya nepotisme. Misalnya ketika seseorang nih, ketika suatu perusahaan ini selalu kerjasama sama orang yang bosnya kenal aja, cuman kenalan bosnya aja, nggak pakai sistem tender. Nah kan kalau dia pakai sistem tender kan dia bisa bikin komparasi kan antara vendor A dan vendor B. Tapi kalau misalnya dengan nepotisme itu nggak ada tuh sistem kayak gitu, langsung ditunjuk aja. Oh ya, gue punya kenalan tuh, ini ada ipar gue, dia juga punya perusahaan misalnya logistik, ya udah kita kirim pakai perusahaannya dia aja. Atau dia punya temen, ya nih temen gue punya perusahaan konsultan, udahlah nggak usah cari-cari konsultan yang lain atau agensi yang lain, udah pakai dia aja, lebih gampang kenal. Nah, satu orang ini mungkin ngerasa ini nggak bener nih, salah. Yang namanya sebuah perusahaan itu tetap aja mesti pakai tender supaya kita bisa dapat harga terbaik dengan kualitas yang terbaik. Tapi karena perusahaan ini udah biasa melakukan hal itu, nah orang ini dianggap aneh, dianggap salah, kayak gitu. Orang udah biasa kok di sini emang begitulah kira-kira. Dan mereka tuh semuanya melumrahkan hal itu. Tapi ketika satu orang ini ngerasa itu aneh, nah dia yang dianggap aneh. Padahal orang-orang luas ini nih yang kena namanya bandwagon bias, dimana mereka ngerasa ya pendapat komunitas itu lebih benar. Kalau emang semua orang udah melumrahkan itu ya berarti itu benar. Nah, gimana? Kalian ngerasa relate nggak? Pernah nggak kalian ngerasain ada keputusan yang salah nih di hidup kalian karena adanya bias ini? Atau mungkin di tempat kerja kalian nih, kayaknya emang bos gue nih sering banget nih bias, akhirnya jadi putusannya itu nggak maksimal. Gimana? Kalian boleh share ya pendapat kalian atau pengalaman kalian dengan komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk dukung aku. Juga share video ini kalau kalian ngerasa relate atau ngerasa ada teman kalian yang bakal relate juga sama video ini. Oke, see ya!